Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-solehah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2021. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita belum sempat bertatap muka kembali, tapi insya Allah semangatnya masih penuh. Baik, Ananda semuanya, seperti biasa sebelum belajar Ibu akan mengingatkan kalian untuk sholat duha terlebih dahulu, berjemur, dan juga olahraga. Kalau mandi sarapan kan itu udah kewajiban kalian ya di pagi hari. Lalu, jadi yang 3 itu nih ya udah dilaksanakan, sholat duha, berjemur, dan olahraga. Sudah, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kalau belum, silahkan pause terlebih dahulu. Nah, jika sudah, silahkan Ananda siapkan buku tulis untuk mencatat sedikit-sedikit kalau misalkan Ananda ingin mencatat. Lalu modul 3F-nya dan juga buku BSE-nya ya, yang sudah dipinjamkan dari sekolah. Baik, tak lupa siapkan alat tulis seperti pensil, penghapus, dan juga penggaris. Jika sudah, silakan Anda duduk dengan tegap, lalu buka modulnya atau LKS-nya yang 3F, halaman 8. Ya, halaman 8 di sini ada tentang energi air. Nah, kita kan sekarang belajarnya tentang temanya itu energi dan perubahannya. Nah, subtemanya itu adalah sumber energi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang sumber energi matahari, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi dari air. Yuk, kita baca bersama-sama. Energi air. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia saja, tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan bertahan hidup dalam jangka waktu lama. Selain sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, air juga merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Energi air sendiri merupakan energi terbarukan yang patut untuk dikembangkan dan juga dimanfaatkan secara maksimal. Disebut sebagai energi terbarukan karena air sendiri akan selalu ada, yaitu disebabkan karena air mengalami siklus. Dari beberapa contoh pemanfaatan air, yang paling berpengaruh dalam kehidupan adalah PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia sendiri cukup banyak. Dengan memanfaatkan tenaga air, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Cara kerja PLTA ini cukup sederhana, namun menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan masyarakatnya. Bahkan ada beberapa PLTA yang menghasilkan daya yang sangat besar. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan merupakan investasi yang sangat berharga bagi negara Indonesia. Selain PLTA, masih banyak contoh pemanfaatan tenaga air lainnya. Kekurangan PLTA ini yaitu membutuhkan bangunan yang mendukung, harus besar dan kokoh. Tidak hanya itu saja, jika terjadi kemarau yang berkepanjangan, maka pasokan air berkurang atau bahkan habis. Akibatnya, PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti seharusnya. Walaupun begitu, PLTA ini tetap menjadi salah satu manfaat energi air yang sangat berharga bagi kehidupan. Nah, di sini ada perintah. Tulislah informasi penting setiap paragraf dalam bacaan energi air. Yuk, siapkan pensilnya ya. Kita tulis untuk catatan kalian. Oke, kenapa sih harus menulis informasi penting? Nah, kita kan harus memahami isi dari teks yang sudah kita baca. Nah, untuk memahaminya itu kita harus tahu dulu apa sih informasi penting dari setiap paragrafnya. Baik, paragraf 1. Informasi pentingnya adalah, yuk kita mulai tulis ya. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Diulangi ya.
Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup dan juga merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Paragraf 2. Energi air merupakan energi terbarukan yang patut dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Lalu paragraf ketiga, tenaga air dapat dimanfaatkan menjadi PLTA. Paragraf 4, PLTA sangat menguntungkan. Dan informasi di paragraf kelima atau terakhir yaitu kekurangan pemanfaatan tenaga air untuk PLTA. Nah, yuk kita lanjutkan ke aktivitas 3. Ibu kecepatan, boleh diulangi kembali ya. Tenang aja, belajarnya jangan terburu-buru. Silahkan kalian kembalikan, ulangi. Kalau misalkan kecepatan, pause terlebih dahulu seperti itu. Lalu lanjutkan gitu. Oke? Tenang aja, santai belajarnya. Ya. Kita lanjutkan ke aktivitas 3. Nomor 1. Nah, di sini disuruhnya itu disusun menjadi sebuah kata yang berhubungan dengan suatu energi. Coba nomor 1 kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Nomor 1? Ya, nomor 1 adalah energi. Nomor 2, pembangkit. Pinter. Lalu nomor 3, listrik. Nomor 4, sumber. Oke, nomor 5, tenaga. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan di teks itu ya, bahwa energi air merupakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa sih? Energi terbarukan adalah energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Jadi, energi terbarukan ini ada di alam bebas kita dan dapat dimanfaatkan oleh kitanya itu secara bebas, suka-suka. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Nah, silahkan kalian buka di modulnya atau di LKS-nya halaman 11. Di sini ada berbagai jenis terbarukan. Nah, ada 1, 2, 3, 4 sampai 8. Silahkan Ananda baca terlebih dahulu. Di pause terlebih dahulu. Jika sudah, lanjutkan kembali videonya. Baik, sudah? Yuk, kalau sudah kita jawab pertanyaannya di halaman 13. Nomor 1, mengapa angin disebut sebagai energi terbarukan? Apa? Kalau sudah baca pasti tahu. Karena angin merupakan salah satu sumber energi yang tak pernah ada habisnya. Silahkan ditulis kembali. Ya, jadi angin itu nggak pernah ada habisnya. Kita nggak pernah kehabisan angin kan, gitu di bumi ini. Nah, makanya kenapa angin disebut energi terbarukan. Lalu nomor 2, apa yang terjadi pada kehidupan manusia bila tidak ada sumber energi matahari? Dapat menyebabkan kepunahan. Ya, karena matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup. Ulangi ya, dapat terjadi kepunahan karena energi matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang energi geotermal? Sumber energi panas yang berasal dari kerak bumi. Pintar. Nomor 4, sebutkan bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biofuel. Apa? Tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi dan kandungan minyak nabati tinggi. Dan nomor 5 terakhir,
Apa perbedaan dari sumber energi biomasa dan biofuel? Kalau biomasa berasal dari makhluk hidup yang belum lama mati atau masih hidup. Jadi boleh dari tumbuhan, hewan ya. Kalau biofuel itu hanya dari hayati saja, tumbuhan saja. Nah, oke, kita kan bebas memakai energi terbarukan yang ada di alam. Berarti itu kita mempunyai hak untuk mendapatkannya. Tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Coba kalian buka di buku ini, Kemendikbud, halaman 16 yang paling bawah tuh. Ada, kita baca ya. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pembelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap harinya. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau mandi nih, kerannya jangan sampai di penampungan itu bleber, karena kita harus menghemat energi ya. Meskipun banyak juga tetap aja kita harus hemat energi, karena kalau misalkan sudah musim kemarau, terkadang air itu sudah habis kekeringan ya. Lalu juga untuk minum, jangan sampai kalian menyia-nyiakannya, dibuang begitu saja. Karena apa? Karena air bersih itu tidak selalu tersedia. Kalau kita sih alhamdulillah ya banyak banget. Tapi kalau misalkan sekarang keadaannya dengan ada orang yang terkena banjir, mereka tidak mempunyai air yang bersih. Ya, makanya kenapa kita harus bersyukur dengan cara menghemat energi. Karena menghemat energi itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, contoh lain untuk kewajiban dan hak, silahkan dibuka LKS-nya atau modulnya, halaman 10 aktivitas 4. Yuk, kita kerjakan. Berilah tanda centang atau checklist pada kolom yang tepat. Coba nomor 1, mendapatkan air bersih. Mendapatkan, apakah kewajiban atau hak? Ya, kalau mendapatkan itu adalah hak. Nomor 2, menyirami tanaman dengan air. Kewajiban, karena tanaman itu wajib oleh kita disiram ya. Nomor 3, melakukan reboisasi di lingkungan sekitar. Kewajiban juga. Nomor 4, mengolah air untuk kegiatan ekonomi. Hak ya. Nomor 5, mencuci baju menggunakan air. Nah, kalau mencuci baju yang kotor itu kewajiban, tapi kalau mencuci baju menggunakan air itu adalah hak ya, hak kita untuk mencuci baju dengan air. Nah, untuk aktivitas 4 bagian B-nya, di sini ada gambar nomor 1 ini ada anak-anak yang mematikan lampu di siang hari. Lalu nomor 2 itu ada anak-anak yang tidur tapi TV-nya tetap nyala. Nah, beri tanggapan oleh kalian terhadap nomor 1 dan nomor 2. Apakah ini dia itu sudah melakukan kewajiban? Kalau sudah, tulis sudah. Kalau belum, apa sebaiknya yang dia lakukan? Berikan alasannya. Ya, jadi aktivitas 4 bagian B nomor 1 dan 2 itu dikerjakan mandiri oleh Ananda. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jika sudah, lanjutkan pembelajarannya. Tapi jika belum, silahkan pause terlebih dahulu. Nah, jika sudah, sekarang ketika kalian menonton TV,
dengan tadi misalkan mencuci baju, kalian kan sudah tahu ya mana yang lebih singkat dan lebih lama atau iya betul, lebih lama dan lebih singkat. Nah, itu kan merupakan satuan waktu. Kita juga sekarang coba lihat di buku Kemendikbud halaman 26. Di sini ada satuan waktu. Ada bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Di sini bisa kalian lihat ya. Katanya 1 tahun itu 12 bulan. Betul ya, dari Januari sampai Desember itu adalah 12 bulan. 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari. Yang 28 itu adalah bulan Februari. Ya, tapi tergantung kalau misalkan tahun-tahun kabisat, 4 tahun sekali itu ada tanggal 29 Februari. Di sini ada tabelnya. Nah, untuk lebih jelasnya satuan waktu itu bisa kalian lihat pada penjelasan berikut ini. Baik, di sini ada satuan waktu. Nah, ada 1 abad itu 100 tahun. 1 abad itu sama dengan 10 dasawarsa. 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 windu 8 tahun. 1 lustrum itu 5 tahun. 1 tahun 12 bulan dan 1 tahun itu 52 minggu. 1 tahun 365 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari. 1 harinya itu 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, coba sekarang kalian buka LKS halaman 14 salah. Aktivitas 2 halaman 14. Nah, nomor 2 itu pasangkan satuan waktu dengan nilai yang sama. Coba dilihat. Tadi 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun. Jadi kita langsung pasangkan. Yang 1 abad itu menjadi 100 tahun. Oke, 1 minggu. Tadi dulu. 1 minggu itu berapa tadi? 1 minggu itu 7 hari. Nah, kira-kira di sini 1 minggu ada 7 hari? Nggak ada. Oke, kita lewat dulu. 1 windu tadi 1 windu 8 tahun. Apakah di sini ada 8 tahun? Kita lewat terlebih dahulu. Oke, nomor 4. 1 tahun. 1 tahun ini ada 12 bulan, ada 52 minggu, ada 365 hari. Yang ada di sini adalah 365 hari. 1 dasawarsa berapa tahun? 10 tahun. Jadi 1 dasawarsa adalah 10 tahun. Nah, coba kita lihat yang minggu ini. Kira-kira minggu ini ke jam apa ke bulan ya kira-kira? Kalau ke bulan kan 1 bulannya itu 4 minggu. Ini kan cuma 1 minggu. Oh, berarti kita ubah ke jam. 1 minggu sama dengan berapa jam? Oke, karena ini adalah minggu ke jam, kita lihat dulu. Kalau misalkan jam itu biasanya kemana? Ke hari. Oke, berarti kalau gitu kita ubah dulu. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Dan tadi 1 hari itu adalah 24 jam. Jadi 1 minggu adalah 7 dikali 24 jam. 7-nya 7 hari kan karena 1 minggu dikali 24 jam. Berapa? 168 jam. Oh, berarti 1 minggu sama dengan 168 jam. Lalu berarti terakhir 1 windu pasti 96 bulan, bukan itu tinggal 1. Yuk kita buktikan kalau seperti itu. 1 windu sama dengan berapa bulan? Tadi 1 windu itu adanya tahun. Oh, berarti tahun dulu. 1 tahun berapa bulan gitu kan?
1 windu 8 tahun. Udah gitu 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Baik, kalau gitu tinggal dikalikan. 1 windu adalah 8 kali 12 bulan. Berarti hasilnya 96 bulan. Betul ya? Tinggal tarik garis lurus kembali. Nah, Ibu mempunyai contoh nih. Nomor 1, pembangunan PLTS memakan waktu 3 bulan lebih 5 hari. Berapa harikah pembangunan PLTS tersebut? Nomor 2, untuk membuat pembangkit listrik tenaga Bayu membutuhkan 1 tahun lebih 2 bulan dan 3 minggu. Berapa minggukah pembuatan pembangkit listrik tenaga Bayu? Oke, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1. Di situ ada 3 bulan lebih 5 hari. Dikonversikan ke hari. Oke, kalau gitu 3 bulannya itu berapa hari? 30 hari ya. Terus ditambah 5. Berarti 30 kali 30, 3 kali 30 itu 90 ditambah 5. Jadi hasilnya 95 hari. Untuk nomor 2, itu ada 1 tahun lebih 2 bulan dan 3 minggu. Yang ditanyakan adalah minggu. Tadi 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. Oke, berarti 1 kali 52. 2 bulan berapa minggu? 1 bulannya itu 4 minggu. Jadi 2 kali 4 ditambah minggu kan udah sama minggu. Jadi nggak usah diganti lagi. 1 kali 52 hasilnya 52. 2 kali 4 hasilnya 8 ditambah 3. Jadi 52 tambah 8 hasilnya 60 ditambah 3. Jadi 63 minggu. Nah, itu pembahasan tentang konversi satuan waktu, merubah satuan waktu. Nah, jadi contohnya tadi sudah di aktivitas 2 halaman 14, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, aktivitas 3 itu kalian kerjakan lagi sendiri. Nomor 1 sampai nomor 3 saja. Ya. Jadi tugas hari ini itu ada 2. Yang pertama, aktivitas 4 halaman 10 bagian B. Ingat ya, bagian B. Lalu aktivitas 3 halaman 14 nomor 1 sampai nomor 3 saja. Kenapa nomor 4 dan nomor 5-nya tidak? Karena itu sudah masuk ke jam di pembelajaran selanjutnya. Jadi tugasnya hanya 2, aktivitas 4 halaman 10 dan aktivitas 3 halaman 14. Silahkan dikerjakan mandiri. Jika ada yang belum dipahami, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Sekian pembahasan hari ini. Tetap terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.